Selamat pagi menjelang siang. Suara saya sudah agak serak dari Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, dan malam Paskah kemarin. Dan di akhir atau di puncak, semoga tidak berkurang. Tetap bisa didengar ya. Iya. Hanya dua hal yang ingin saya katakan berhubungan dengan dua orang murid. Yang satu yang dikasihi, satu Simon Petrus. Bukan saya meniadakan para wanita-wanita. Maria Magdalena bahkan pertama kali ya yang melihat, lalu langsung kabur cepat-cepat menemui Petrus dan juga murid-murid yang lain. Namun ketika Petrus mendengar, tidak seperti murid yang dikasih itu. Dua sikap yang berbeda. Yang satu langsung cepat-cepat lari. Petrus slow-slow aja, santai. Tapi ketika murid yang dikasih itu sampai, nah ini bedanya lagi. Dia lihat, tapi dia berani atau langsung masuk ke dalam enggak, para frater? Enggak, dia nunggu. Tapi ketika Petrus datang, dia langsung masuk, dia langsung melihat. Nah, mungkin dua tipe ini juga hadir ketika kita menjalankan tugas dimanapun, dalam pendidikan, dalam pelayanan, di penjara, di tempat pekerjaan dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita itu punya tipe dua itu. Mau cepat tapi kurang berani untuk mengambil tindakan. Memang sih cepat semuanya. Dua hal ini juga mungkin hadir di antara kita. Semoga wafat dan kebangkitan Tuhan itu selalu diwartakan oleh dua orang. Maka kenapa pastor paroki itu seringkali ada dua, satu kepalanya, satu rekannya, dan dibantu juga yang lain. Pastor kepala biasanya memberikan keputusan ketika sudah digongkan dengan tanda tangan. Tapi orang punya kepedulian, punya perhatian, punya ketaatan, ada otoritas yang di atasnya. Dan akhirnya dialah yang akan memutuskan. Tapi yang lainnya harus siap ke sana ke sini, seksi ini, seksi itu, ya kan? Melaporkan ini dan sebagainya, dan akhirnya tidak bisa mengambil keputusan. Tapi ada banyak orang-orang yang cepat semuanya, tapi juga mengambil keputusan sendiri, dan akhirnya clash dengan pemimpinnya, dengan entah pastor parokinya ataupun dengan ketuanya. Siapa? Yang penting gue gak bergerak nih, romonya, ketuanya, seluruhnya. Bapak Ibu, ini sebuah pertanyaan bagi kita. Alangkah baiknya, memang idealnya seorang pemimpin juga sergap seperti seksi-seksinya, seperti pastor rekannya, seperti murid yang dikasihinya. Tapi saya mau melihat Yohanes ataupun murid yang dikasihnya, dia tahu diri, dia memahami, dia sungguh cepat karena cintanya, perhatiannya, wow, luar biasa. Betul ya? Sama. Patah capek ya ya. Sampai akhirnya nyanyi terlalu keras kali ya. Lalu dirinya di sini gak kelihatan karena ketutupan yang besar-besar gitu ya. Maka agak ke sini ya, tadi konduktornya. Jadi organisnya tahu gerakannya gitu ya. Gerakannya kemana, nanti ini ke sana. Karena besar-besar di depan. Biasanya depan-depan kan di belakang gitu ya. Tapi memang pengaturannya frater-frater spesial. Karena frater-frater zaman sekarang, wow, gemuk-gemuk. Zaman dulu, aduh saya kurus-kurus. Jadi pastor baru gantian gemuk-gemuk gitu ya. Karena sekarang gizinya wow, luar biasa. Ini kita berdoa ya, para frater mau datang loh ke tempat
ini ke para warga binaan. Harapannya apa? Mereka pun sudah mulai mau melayani, mau datang, mau bernyanyi, menyiapkan dengan sebaik-baiknya tentunya untuk kita semua. Dengan harapan apa? Harapan Anda di sini juga bisa bernyanyi lebih baik lagi. Sehingga akhirnya ketika tanpa datangnya frater, datangnya seluruh petugas dari luar, teman-teman sudah menyiapkan. Setuju ya? Nanti Jumat pertama kalian sudah siap lagu-lagunya ya. Kalau saya nanti bisa di sini bulan Mei, betul ya? Adorasinya, semuanya, ordinariumnya lakukan dengan baik. Karena ada waktu untuk latihan. Ada nggak waktu latihan? Ada ya? Ada. Latih semuanya. Membaca juga dengan baik seluruhnya. Karena apa? Kalau kita seperti murid yang dikasihi Tuhan, dia akan bekerja, dia akan lari, dia akan mencepat. Yang kurang mana? Siap, sigap. Mana nih yang kurang? Harus dilakukan. Tapi tahu keputusannya. Iya Pak, bos. Nanti lagunya apa? Nggak usah, lagunya ini biarin aja. Romonya nggak suka, lakukan saja. Ataupun pemimpin nggak suka, lakukan aja. Jangan kita berbuat demikian, betul ya? Tapi seorang pemimpin, oh iya, frater, petugas sudah menyiapkan apa? Oke, lakukan. Dia juga harus cepat, nggak bertele-tele, juga tepat waktu dan sebagainya. Ini sungguh ideal. Tapi yang terjadi beda. Sangat keras, nggak mau mendengarkan, dan akhirnya malah sengaja memperlambat gitu ya. Tidak seperti Petrus. Maka semoga kebangkitan Tuhan yang kita rayakan pada hari ini menguatkan kita semua. Seluruh lapas rutan sungguh dilayani dengan baik di Jakarta. Bayangkan di tempat lain. Di Medan teman-teman dari KKT saya kemarin ada ketemu. Gak bisa Romo hanya hari Minggu. Mari semoga pengurus KKT juga mau dan masuk ke lapas-lapas di daerah sana. Sungguh bisa merasakan liturgi yang indah dari gereja Katolik dengan Kamis Putih pembasuhan kaki. Betul ya Pak Hadi ya? Kemarin di Rutan Salemba kita Jumat Agung di sana. Sabtu di sebelah di Rutan Cipinang. Dengan segala keterbatasannya, ya sudah. Nanti lilinnya dipasang di mana? Masih taruh di dalam, waktu di samping itu ya. Nggak dilatihkan, ya sudah. Akhirnya 15 menit saya siapkan dulu untuk melatih sebentar. Nanti pembakaran api arangnya gimana? Sudah. Nanti ininya baptisnya gimana? Dan sebagainya. Karena tidak disiapkan dengan baik. Wajar. Karena teman-teman tidak seperti kami yang di paroki-paroki. Harus berhari-hari, bahkan JR jadi kotor dulu. Kalau spesialnya salah ditegur sama pastornya, ditegur dulu sebelumnya fraternya. Harus latihan dulu, betul ya? Nantinya di mana ngangkat lilinnya gimana, dari pintu gerbang, lalu tengah, lalu depan altar. Itu sebuah liturgi yang indah, ada maksudnya sebenarnya. Dan ini sebagai murid yang dikasihi Tuhan, mari kita mau memperbaiki cintanya, memperhatikan, latih dengan baik sebaik-baiknya. Amin. Tapi sebagai pemimpin nanti juga Anda keluar dari sini, pengalaman iman, pembelajaran hidup yang ada di Lapas Cipinang ini menguatkan Bapak Ibu sekalian, khususnya ibu-ibu yang sering hadir. Juga teman-teman warga binaan yang saya kasihi, karena saya nggak pernah mau meninggalkan kalau saya diminta untuk misa di lapas ataupun rutan. Yang lain bisa saya tinggalin teman-teman. Karena apa? Saya dikuatkan selalu. 25 tahun saya jadi imam di Rutan Salemba pertama-tama. Saya selalu dengan 2 bungkus Indomie, saya selalu cerita itu, datang sama Pak Martinus dari Marta Tilaar. Itu pertama-tama pelayanan di penjara, saya misa. Udah, saya bawa semuanya. Gak ada namanya liturgi, doain ya, semua dipersingkat. Ketika saya jadi pastor di Paroki Jalan Malang pertama kali tahun 2000. Dan seterusnya sampai akhirnya saya menjadi moderator KKT. Begitu banyak perkembangan. Dan akhirnya kita semua belajar mencintai Allah dalam diri teman-teman para warga binaan. Maka saya berharap sungguh jangan sampai Anda kedua kali
berada di tempat ini. Setuju ya? Kan di Tangerang, saya yang kedua Romo dengan kasus yang sama. Saya berharap ini tidak terjadi. Anda di sana mengubah cara hidup yang lama menjadi cara hidup yang baru. Amin. Semoga murid-murid Tuhan menguatkan orang-orang dicintai. Anda dinantikan oleh istri, oleh anak-anak, oleh keluarga orang tua Anda dengan penuh harap. Maka doakanlah mereka, cintalah mereka, setialah pada mereka. Meskipun mereka meninggalkan Anda, tapi Anda kembali berikan yang terbaik dan akhirnya mengampuni mereka, karena kita pun mempunyai kekurangan. Semoga manggut-manggut itu sungguh terjadi dalam diri Anda. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita memperbarui janji ataupun pembaruan iman kita. Karena kemarin atau semalam kalian sudah memperbarui janji baptis ya, bersama Romo Fikjen ya. Nanti kita mari bersama-sama kita berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemberitaan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Bersamamu. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini, Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Amin. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Dan semoga saudari-saudara sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, bergaung dan bergaung.